Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Tujuan dan Tahapan Konsiliasi. Sebelum menjelaskan hal tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunda, NIM 050402201113. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tahukah kalian apa yang dimaksud konsiliasi tersebut? Pengertian konsiliasi terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya suatu kegiatan mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berselisih untuk mendapatkan hasil akhir persetujuan serta melibatkan pihak ketiga, yakni konsiliator. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan mengenai arbitrase, penyelesaian sengketa tidak mampu memberikan definisi tentang konsiliasi yang eksplisit dan tidak ditemukan bahasan atau ketentuan tentang konsiliasi pada undang-undang tersebut. Dari definisi tersebut sudah dapat dilihat pada proses konsiliasi kedua belah pihak yang bersengketa akan dipertemukan selanjutnya dan ditengahi oleh seorang konsiliator. Hal demikian yang menyebabkan konsiliasi dipandang sama dengan mediasi karena terdapatnya pihak ketiga sebagai penengah. Tetapi konsiliator di sini tidak bisa ikut memberikan solusi seperti di media, hanya sebagai fasilitator saja. Akhir-akhir ini, penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi yang dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau ADR, Alternative Dispute Resolution. Di Amerika dan di Australia, hampir 90% sengketa diselesaikan melalui non-litigasi, terutama di kalangan usahawan. Demikian juga di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan usahawan, walaupun frekuensinya masih sangat sedikit. Di tahun 1999, pemerintahan negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie telah mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang tersebut diajukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum diharapkan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, tujuan konsiliasi. Tujuan utama penyelesaian sengketa secara konsiliasi ialah membawa kedua belah pihak yang bersengketa bersama konsiliator mencari jalan keluar agar diselesaikannya suatu perselisihan. Konsiliasi dapat memberikan jalan tengah yang dapat diterima kedua pihak yang berselisih, sehingga menyelesaikan perselisihan yang dialami tersebut dengan penyelesaian sengketa secara konsiliasi. Konsiliator merupakan pihak ketiga dari kegiatan konsiliasi tersebut, pihak yang sudah diberikan kepercayaan agar dapat membangun komunikasi serta relasi antara kedua pihak yang berselisih
untuk mendapatkan hasil akhir atau jalan keluar. Sebagai konsiliator harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Konsiliator tidak akan ada tindakan ketika tidak adanya suatu permintaan kedua pihak yang berselisih tersebut. Mengenai hal tersebut, adanya konsiliator sebelumnya sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang sedang berselisih dan disampaikan melalui tertulis. Setelah terdapatnya permintaan secara tertulis, konsiliator akan menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai konsiliator agar dapat membantu penyelesaian sengketa dengan konsiliasi. Konsiliator juga mempunyai hak mengenai menyampaikan duduk perkara yang sedang dihadapi kedua pihak, menyampaikan cara penyelesaian sengketa dengan baik, keuntungan dan kerugian apabila kedua pihak menggunakan konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa dan akibat hukumnya. Konsiliator tidak ada hak untuk membuat putusan kedua pihak yang bersengketa, karena tugas konsiliator tidak seperti hakim yang dapat memberikan putusan pada hasil akhirnya. Konsiliator mempunyai wewenang dan hak untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa secara konsiliasi ini merupakan kesepakatan dari semua pihak yang sudah adanya kesepakatan antara kedua pihak. Apabila kedua pihak yang sedang berselisih tidak mencapai hasil kesepakatan, disitulah pihak konsiliator dapat memberikan jalan keluar dari sengketa tersebut berupa rekomendasi, dan hal tersebut berjalan apabila ada iktikat yang baik dari kedua pihak yang bersengketa sendiri. Jika tidak tercapai kesepakatan kedua pihak, konsiliator membuat anjuran tertulis. Anjuran tertulis tersebut akan ditandatangani oleh para pihak yang disebut dengan perjanjian bersama. Penandatanganan tersebut harus disaksikan oleh konsiliator langsung. Selanjutnya, mengenai tahapan-tahapan konsiliasi. Jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi antara lain untuk perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Penyelesaian konsiliasi dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan yang disebut sebagai konsiliator yang sudah dijelaskan di atas tadi, yang menengahi pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai, secara memberikan serta aktif memberikan solusi penyelesaian masalah. Berikut tahapan-tahapan konsiliasi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 18 sampai 25. Tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, konsiliator menjalankan tugasnya setelah para pihak mengajukan permintaan secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak yang berselisih. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus mengadakan penelitian tentang duduknya perkara, dan selambat-lambatnya pada hari ke-8 harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama. Tahapan yang ketiga, yakni konsiliator dapat memanggil saksi kedua pihak
kedua pihak agar guna didengarkan keterangannya. Yang keempat, apabila para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian bersama yang disaksikan oleh konsilator, lalu didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum. Pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama. Pendaftaran untuk mendapatkan akte bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran tersebut dapat digunakan untuk mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah perjanjian bersama. Didaftarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Yang terakhir, apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaian melalui konsiliasi, pada pasal terakhir, pasal 23 ayat 2, maka konsiliasi melakukan anjuran tertulis. Selanjutnya, anjuran tertulis tersebut selambat-lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran tersebut sudah harus memberikan jawaban kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran yang dibuatnya konsiliator. Selanjutnya, jika para pihak tidak memberikan pendapatnya, mereka dianggap menolak anjuran yang dibuat konsiliator. Terus, jika anjuran tertulis disetujui dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak anjuran disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum. Pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Selanjutnya, jika anjuran tertulis yang dibuat oleh konsiliator ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak lain, maka salah satu pihak yang kedua maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Negeri setempat. Yang terakhir tahapannya yaitu konsiliator harus menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan tersebut. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini bahwa penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tujuannya adalah membawa kedua belah pihak yang bersengketa bersama konsiliator mencari jalan keluar agar terselesaikannya suatu perselisihan. Konsiliasi dapat memberikan jalan tengah yang dapat diterima kedua pihak yang berselisih, sehingga menyelesaikan perselisihan yang dialami tersebut dengan penyelesaian sengketa secara konsiliasi. Jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi antara lain untuk perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Konsiliasi hanya dapat dilakukan oleh konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja atau buruh tersebut. Penyelesaian konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan yang disebut sebagai konsiliator yang menengahi pihak
yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai, serta aktif memberikan solusi penyelesaian masalah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.